Om Swastiastu. Salam dan bahagia. Bapak Ibu, CGP Angkatan 10 Kabupaten Tabanan. Perkenalkan, saya Nilo Ayu Nitya Laksmi, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Kali ini saya akan menampilkan video demonstrasi kontekstual 2.3 yang berisikan tentang praktik coaching yang dilakukan oleh sesama calon guru penggerak. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Bapak dan Ibu, adapun tujuan dari kegiatan praktik coaching ini adalah untuk melihat bagaimana seorang calon guru penggerak bisa mengembangkan kompetensi coachingnya ketika menjadi coach agar mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coachee. Terdapat 3 keterampilan ataupun kompetensi yang sebaiknya dimiliki oleh seorang coach. Yang pertama, mendengarkan penuh. Yang kedua, hadir secara utuh atau presence. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Pada sesi kali ini, coach akan berusaha untuk menampilkan kompetensinya berupa mendengarkan secara penuh. Bapak dan Ibu, dalam melakukan sesi coaching, ada 3 tahapan yang dilakukan, baik itu sebelum, selama sesi coaching, maupun setelah coaching berlangsung. Sebelum coaching berlangsung, biasanya supervisor akan melakukan percakapan terlebih dahulu dengan coach. Tujuannya untuk menanyakan tujuan coaching dan untuk mengidentifikasi apa kompetensi yang ingin dikembangkan oleh coach pada saat berbicara ataupun mengobrol dengan coaching. Setelah itu, coach akan melakukan sesi coaching dengan coachee dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coachee. Setelah sesi coaching berlangsung, akan ada tahapan pasca supervisi di mana coach akan melakukan percakapan untuk mendapatkan umpan balik dari supervisor. Demikian tahapan dalam melakukan sesi coaching. Bapak dan Ibu, dalam video praktik coaching yang akan saya tampilkan, ada 3 aktor yang berperan. Saya, Nitya Laksmi, akan berperan selaku supervisor. Berikutnya ada Ibu Rizka yang akan berperan sebagai coach. Dan akan ada Ibu Made Rustini yang akan berperan sebagai coachee. Mudah-mudahan penampilan dari kami dapat memberikan inspirasi bagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat menyaksikan. Tahapan pra-supervisi. Akan ada supervisor dan juga coach yang berbincang terlebih dahulu mengenai tujuan dan apa kompetensi yang ingin dikembangkan oleh coach pada sesi coaching nantinya. Berikut videonya. Selamat pagi, Bu Rizka. Gimana kabar Bu Rizka pagi ini? Selamat pagi juga Bu Nitya, kabar saya baik Bu. Syukurlah kalau kabarnya Bu Rizka baik pagi ini ya. Hari ini rencananya Bu Rizka akan melakukan coaching, betul ya Bu? Iya betul. Oke, sebelum itu saya mau melakukan tahapan prasupervisi terlebih dahulu kepada Bu Rizka. Apakah Bu Rizka sudah siap? Astungkara saya siap Bu Nitya. Baik, kita kan udah sama-sama ya Bu Rizka mempelajari teori tentang coaching. Bu Rizka masih ingat tidak tentang tujuan coaching? Tujuan coaching adalah untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coachee Bu Nitya. Betul sekali, Bu Rizka. Nah, dalam usaha nantinya untuk memaksimalkan kompetensi coaching, maka Bu Rizka sebagai coach perlu punya beberapa kompetensi juga supaya sesi coachingnya nanti berjalan dengan lancar dan juga mencapai tujuan. Ya, saya masih ingat Bu Nitya, kompetensi yang harus dimiliki seorang coach antara lain kehadiran penuh, kemudian Hmm, mendengarkan aktif dan oke. mengajukan pertanyaan yang berbobot.
Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, Bu Rizka, bagian mana yang ingin lebih Ibu kembangkan pada sesi coaching nanti? Rencananya saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Bu Nitya. Bagian mana yang nantinya Ibu inginkan untuk bisa saya lebih amati? Nah, pada saat saya berusaha untuk tidak mengaitkan pengalaman coaching dengan pengalaman pribadi saya, Oke. kemudian pada saat saya mampu menegaskan kembali pernyataan dari coaching dan Mhm. fokus pada cara coaching mampu menilai dirinya sendiri. Oke, baik. Bagaimana penilaian Bu Rizka sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti, Bu? Eh, saya harapkan nanti saya merasa yakin Mhm. saya bisa untuk menahan diri untuk tidak fokus pada kejadian dan Oke, fokus pada coaching agar bisa mendengarkan dengan aktif. baik. Apa harapan Bu Rizka dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Bu? Eh, harapan saya, Bu Nitya, kompetensi yang ingin saya kembangkan atau mendengarkan dengan aktif tersebut Mhm. bisa lebih meningkat sehingga saya sebagai coach dapat memandu, memaksimalkan kompetensi yang dimiliki oleh coachee. Oke, baik, Bu Rizka. Kalau demikian, semoga harapan tersebut bisa tercapai ya, Bu ya. Oke, selanjutnya saya akan mempersilahkan Ibu untuk melakukan coaching dengan coaching. Ketika nanti Ibu melakukan coaching, saya akan mengamati dan mengobservasi. Silakan Bu Rizka, boleh dilanjutkan. Nah, Tahapan coaching. Pada bagian ini terjadi percakapan antara coach dan juga coachee. Untuk alur coaching yang digunakan adalah alur Tirta yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Berikut adalah videonya. selamat pagi, Ibu Rus. Oke. Selamat pagi, Bu Rizka. Nah, bagaimana kabar Ibu Rus hari ini? Setengkara Ibu, kabar saya baik. Ya, kita punya waktu sebentar nih Bu ya. Nah, Oke. apa yang ingin Ibu bahas pada kegiatan coaching kita hari ini? Begini Bu, saya bingung memilih strategi pembelajaran diferensiasi dengan strategi konten. Mengingat gaya murid saya beragam, Bu. Saat ini hasil belajar murid saya belum mencapai tujuan pembelajaran, Bu. Gitu. Jadi, Ibu bingung memilih konten dalam pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu, dan agar tujuan pembelajaran Ibu tercapai. Ya, benar sekali, Bu. Nah, eh, jika seperti itu situasinya, menurut Ibu Rus, konten pembelajaran yang ideal sesuai prinsip pembelajaran berdiferensiasi apa ya, Bu? Menurut saya, konten pembelajaran yang ideal. Ih, ini, nih, ya, Tuh. Nah, jika seperti itu situasinya, menurut Ibu Rus, konten pembelajaran yang ideal sesuai prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa ya, Bu? menurut saya, konten dikatakan ideal apabila beragam, Bu, dapat memfasilitasi gaya murid yang beragam dan tujuan pembelajaran tercapai, Bu. Jadi, konten pembelajaran yang ideal menurut Ibu Rus, kalau sifatnya beragam, fasilitas memfasilitasi gaya belajar murid, dan tujuan pembelajaran tercapai. Benar seperti itu ya, Bu Rus? Ya, benar, Bu. Nah, berdasarkan situasi yang Ibu hadapi, dari skala 1 nih sampai 10,
murid Ibu Rus saat ini berada pada nilai berapa? Antara nilai 6 sampai 7, Ibu. Eh, Ibu ingin melihat murid Ibu Rus berada pada nilai berapa? Saya berharap murid saya mencapai nilai 9 sampai 10, Ibu. Wah, nilai sempurna ya yang Ibu harapkan dari murid Ibu. Iya, benar sekali, Ibu. Nah, apa yang bisa Ibu lakukan agar target Ibu tercapai? Saya akan menggunakan berbagai konten pembelajaran, Bu. Yang pertama, menambah bahan bacaan di pojok baca, membuat pohon literasi, menempel gambar atau infografis di kelas, dan menggunakan video pembelajaran yang ada teksnya, Bu. Wah, keren sekali, Bu. Nah, dari keempat rencana Ibu, manakah yang menjadi prioritas Ibu Rus dalam mencapai situasi ideal yang Ibu harapkan? Hmm, Semua, semuanya rencana tersebut akan saya persiapkan, Bu. Namun, yang menjadi prioritas adalah membuat pohon literasi, karena membutuhkan waktu lebih banyak dari rencana saya yang lain, Ibu. Jadi, Ibu akan membuat pohon baca terlebih dahulu ya? Benar, Ibu Rizka, seperti itu rencana saya. Hmm, adakah rekan sejawat yang akan membantu Ibu dalam melaksanakan rencana ini? Yang akan membantu saya adalah guru-guru kelas 4, Ibu, karena di sekolah saya guru kelas 4 itu paralel jumlahnya, dan saya juga akan melibatkan guru penggerak angkatan 6 dan angkatan 9 serta rekan pustakawan, Ibu. Jadi, mendapat dukungan penuh dari teman-teman Ibu ya. Benar sekali, Ibu. Hmm, nih, eh, apa yang Ibu rasakan dan dapatkan dalam kegiatan coaching kita saat ini, Bu? Yang saya dapatkan dari kegiatan coaching hari ini, saya merasa sangat senang tentunya, Ibu, dan akhirnya saya mempunyai solusi dalam menerapkan strategi konten yang beragam dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu membuat pohon literasi sebagai rencana prioritas saya. Selanjutnya mencari video dan gambar di internet. Terakhir, saya akan bekerja sama dengan pustakawan, sekolah, dan memperbanyak koleksi buku di pojok baca. Hmm, baik, kapan rencananya eh, kegiatan ini akan Ibu lakukan? Secepatnya, Ibu. Berapa lama ya waktu yang Ibu perlukan dalam mencapai tujuan dari rencana ini? Rencananya akan saya lakukan 1 minggu, Ibu. Baiklah, kalau begitu kita akan berjumpa lagi minggu depan ya, Bu Rus. Selamat beristirahat, Bu Rus. Inggih, Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sampai ketemu lagi minggu depan, Bu. Selamat beristirahat juga. Nih. Tahapan pasca supervisi. Pada tahapan ini, supervisor kembali melakukan perbincangan dengan coach setelah coach melakukan sesi coaching dengan coachi. Tujuan perbincangan antara supervisor dengan coach pada tahapan ini adalah untuk menguatkan kembali, memberikan umpan balik, dan refleksi setelah apa yang dilakukan oleh coach kepada coachi. Tujuannya selain untuk melakukan refleksi agar coach merasa bahwa kegiatan yang sudah dilakukan tadi memang betul memberikan manfaat, menguatkan kompetensi, bahkan membahas tentang rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh coach dalam rangka
mengembangkan kompetensi yang dia miliki sehingga dapat lebih mampu dalam melakukan sesi coaching selanjutnya. Berikut adalah videonya. Selamat menyaksikan. Baik, Bu Rizka, saya sudah mengamati tadi sesi coaching Bu Rizka dengan rekan sejawat Ibu. Gimana perasaan Bu Rizka menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Saya merasa sudah cukup Bu Nitya dalam Mhm. mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Oke, kompetensinya tadi mendengarkan aktif ya Bu ya. Ye, Apa yang membuat Bu Rizka menilai demikian, menilai sudah cukup? saya sudah mampu mengarahkan Koci untuk Mhm. berpikir secara konstruktif. Oke, sudah mampu untuk mengarahkan Koci berpikir secara konstruktif. Ada lagi Bu Rizka? Saya juga sudah berusaha fokus pada Koci, bukan Mhm. pada kejadian yang disampaikan. Baik. Ibu tadi sudah mampu menyampaikan penilaian terhadap diri Ibu sendiri. Selanjutnya, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya terkait sesi tadi, Bu Rizka? Silakan Bu Nitya. Baik. Nah, tadi saya mengamati Bu Rizka melakukan sesi coaching dengan coachingnya. Tadi Ibu sudah melakukan apresiasi juga pada coaching sesuai, itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk Ibu. Menurut Ibu gimana terkait pendapat saya tadi? Terima kasih Bu Nitya. Saya berusaha sesuai dengan alur. Baik. Dari diskusi kita ini, Bu Rizka, apa yang kira-kira sudah terbayang? Apa yang sudah yakin terbayang oleh Ibu untuk akan ditingkatkan lagi pada performa di area ini, terutama pada mendengarkan aktif ya, Bu ya? Apa Eh, kira-kira, Bu? eh, saya akan lebih banyak lagi melakukan sesi coaching Bu Nitya Mhm. dengan menerapkan kepada murid dan juga rekan sejawat di sekolah supaya saya lebih terbiasa untuk membantu memaksimalkan potensi murid ataupun rekan sejawat tanpa bermaksud menggurui. Oke, luar biasa sekali, Bu Rizka. Siapa nanti yang bisa membantu Ibu dalam rencana tindak lanjut ini, Bu Rizka? Eh, Nanti yang bisa membantu saya adalah murid-murid di kelas saya, terutama Bu Nitya dan Mhm. juga rekan sejawat di sekolah Bu Nitya. Baik, guru-guru begitu ya, Bu Rizka ya. Oke. Oke, kapan nih rencananya Ibu akan berlatih lagi? Apakah sudah memikirkan intensitas dan juga jadwal dari praktek coaching ini, Bu Rizka? Nah, rencananya Bu Nitya kepada murid akan saya lakukan setiap Mhm. saat apabila Oke. ada kesempatan dan kepada rekan sejawat saat sesi sharing di komunitas Mhm. belajar dan Oke. kapanpun saat diperlukan untuk Oke. melatih diri saya mengembangkan kompetensi coaching. Wah, luar biasa. Setiap saat kepada murid, kepada rekan sejawat saat sesi sharing di komunitas. Luar biasa, Bu Rizka. Semoga semua rencana Ibu bisa tercapai dan terlaksana secara berkesinambungan ya, Bu ya. Dan hari ini saya pikir sudah cukup sesi kita, Bu Rizka. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada kesempatan selanjutnya ya, Bu ya. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu Nitya. Sama-sama, Bu Rizka. Bapak dan Ibu, demikianlah video praktik coaching yang dilakukan oleh saya, Nitya Laksmi, bersama dengan Bu Rizka dan juga Bu Made Rustini dalam memenuhi tagihan tugas demonstrasi kontekstual 2.3 calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tabanan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu yang sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Terima kasih.